Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Guru Desa Jurnal by Ahmad Ketiga. Di video kali ini saya akan memaparkan contoh soal-soal prediksi Jitu 2024 sesuai kisi-kisi terbaru dan sesuai rekomendasi teman-teman yang sudah lulus tahun kemarin untuk formasi ahli pertama teknik pengairan, ahli pertama pengelola sumber daya air, analis sumber daya air, penata laksana sumber daya air penyelia, penata laksana sumber daya air mahir, penata laksana sumber daya air terampil, penata laksana sumber daya air pemula. Sebelumnya jangan lupa klik tombol share, subscribe, like, dan komen setiap video yang saya unggah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke teman-teman yang sudah mengunjungi video saya ini. Teman-teman adalah orang yang beruntung yang harus lulus sebagai SN tahun ini. Teman-teman bisa mendapatkan ratusan contoh soal teknis P3K maupun SKP CPNS yang super rekomendasi dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Sekali lagi klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Teman-teman bisa mendapatkan ratusan soal-soal prediksi dan pembahasannya, kemudian juga free untuk materi sesuai dengan kisi-kisi dan free juga regulasi perundangannya. Teman-teman bisa mendapatkan dengan harga termurah dan soal super rekomendasi. Baik, sebelum masuk ke contoh soal kita harus tahu atau baca kisi-kisinya terlebih dahulu. Yaitu untuk kisi-kisi ahli pertama teknik pengairan, ahli pertama pengelola sumber daya air, dan jabatan pelaksana analis sumber daya air. Kompetensi umum, kebijakan, peraturan perundangan, undangan terkait pengelolaan sumber daya air, teori pada bidang ilmu yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air. Kompetensi khusus, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan sungai, pengelolaan daerah pantai, pengelolaan drainase utama perkotaan, pengelolaan daerah irigasi, pengelolaan daerah rawa, pengelolaan air tanah dan air baku, pengelolaan bendungan, pengelolaan tampungan air lainnya, danau, situ, embung. Kemudian kisi-kisi penata laksana sumber daya air penyelia, penata laksana sumber daya air mahir, penata laksana sumber daya air terampil, penata laksana sumber daya air pemula, sesuai surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor B/2881/M SM 0100 2023, hal materi pokok soal teknis kompetensi teknis dengan CAT untuk seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2023 adalah sama ya teman-teman. Kisi-kisinya itu semuanya sama, yaitu kompetensi umum, satu kebijakan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air, dua teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air. Kemudian kompetensi khususnya adalah pengelolaan sumber daya air, pengelolaan sungai, pengelolaan daerah pantai, pengelolaan daerah utama perkotaan, pengelolaan daerah irigasi, pengelolaan daerah rawa, pengelolaan air tanah dan air baku, pengelolaan bendungan, pengelolaan tampungan air lainnya, danau, situ, atau embung. Jangan lupa teman-teman untuk mendapatkan ratusan soal dan pembahasan, klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Baik teman-teman, soal nomor 1 ini ada sedikit perhitungan. Ini sebenarnya perhitungannya sederhana, yang penting kita tahu rumusnya. Dan ini menurut teman-teman yang sudah lulus tahun kemarin ini, soal seperti ini keluar ya teman-teman. Yang pertama, debit air 6 meter kubik per detik mengalir selama setengah menit. Volume air yang terkumpul adalah A 180 liter, B 1800 liter, C 18.000 liter, D 180.000 liter, E 1.800.000 liter. Jawabannya adalah D 180.000 liter. Perhitungannya adalah Q sama dengan 6 meter persegi per detik, T setengah menit sama dengan setengah kali 60 detik sama dengan 30 detik. Q V per T, V sama dengan Q kali T. T sama dengan 6 kali 30, V sama dengan 180 meter persegi, sehingga volume air terkumpul adalah 180 meter kubik atau 180.000 liter. Kemudian soal nomor 2. Pelestarian sumber daya air diperlukan sinergitas dan keterpaduan yang harmonis antar sektor, antar generasi maupun antar wilayah. Air merupakan kebutuhan utama makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Fungsi air sebagai kehidupan makhluk hidup tidak dapat tergantikan dengan senyawa lainnya. Tanpa air dalam kehidupan makhluk hidup tidak dapat berlangsung, sehingga pelestarian dan penyediaan sumber daya air harus menjadi perhatian utama dalam proses sustainable untuk menjamin ketersediaan sumber daya air ini. Apa yang dimaksud dengan sustainable? A. Suatu konsep yang mengacu pada upaya menjaga dan memelihara keseimbangan antara kebutuhan manusia dan perlindungan lingkungan dan sumber daya alam untuk generasi saat ini maupun masa depan. B. Suatu konsep untuk penyediaan air sungai di masa yang akan datang. C. Suatu konsep yang mengacu pada keseimbangan antara air dan tanah. D. Suatu konsep rekayasa banjir. Dan E. Suatu konsep untuk melestarikan alam, situ, embung, waduk, dan kawasan pantai.
Soal nomor 2, jawabannya adalah A. Sustainable atau berkelanjutan adalah suatu konsep yang mengacu pada upaya menjaga dan memelihara keseimbangan antara kebutuhan manusia dalam perlindungan lingkungan dan sumber daya alam untuk generasi saat ini maupun masa depan. Dalam konteks pelestarian dan penyediaan sumber daya air, sustainable mengacu pada pendekatan yang memastikan pengelolaan air dilakukan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan agar dapat memenuhi kebutuhan air saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan air mereka. Pendekatan yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya air melibatkan penggunaan yang bijaksana dan bertanggung jawab terhadap air, termasuk pengurangan pemborosan, perlindungan kualitas air, pemulihan ekosistem air, pengelolaan air limbah, dan pengelolaan air hujan. Tujuannya adalah untuk menjaga kualitas dan kuantitas sumber daya air, serta menjaga keseimbangan ekosistem air dan ketersediaan air bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam konteks yang lebih luas, konsep sustainable juga mencakup aspek sosial dan ekonomi, di mana pengelolaan sumber daya air harus mempertimbangkan keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan manfaat ekonomi jangka panjang. Dengan menerapkan pendekatan yang berkelanjutan, diharapkan dapat tercipta keseimbangan yang harmonis antara kebutuhan manusia dan pelestarian sumber daya air dan lingkungan secara keseluruhan. Soal nomor 3. Bagi teman-teman, sebelum saya bacakan, teman-teman juga harus bisa menjawab. Jadi kira-kira jawabannya yang mana? Teman-teman jangan lupa untuk mendapatkan soal-soal ini, teman-teman bisa mendapatkan dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Nanti teman-teman bisa mendapatkan dengan harga termurah dan free materi serta free regulasi perundangan terkait jabatan. Soal nomor 3, kebijakan dalam pemanfaatan sumber daya air dituangkan dalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Dijelaskan pasal 3 sebagai berikut, kecuali A. Memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air. B. Menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat. C. Menjamin pelestarian fungsi anggaran pembangunan sumber daya air untuk menunjang keberlangsungan pembangunan. D. Menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air, mulai dari pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan. Menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk masyarakat adat maupun upaya konservasi air dan sumber air. Soal nomor 3, jawabannya adalah C. Kebijakan dalam pemanfaatan sumber daya air dituangkan dalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Dijelaskan pasal 3 sebagai berikut. 1. Memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air. 2. Menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air akan memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat. 3. Menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan. Ya, jadi jawabannya itu C ya. Ini kan kecuali, teman-teman. Jadi kecuali ini menjamin pelestarian fungsi anggaran, jadi tidak menjamin fungsi anggarannya, teman-teman. Ini soal dari pembahasannya nomor 3 tadi, menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan. 4. Menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan. 5. Menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam upaya konservasi air dan sumber air. Dan nomor 6. Mengendalikan daya rusakan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Soal nomor 4, teman-teman, kira-kira jawabannya mana? Nomor 4, pengelolaan sumber daya air berdasarkan wilayah sungai paling sedikit memperhatikan tersurat ayat 2 pasal 22 Undang-Undang PSDA Nomor 17 Tahun 2019 antara lain: A. Daerah aliran sungai secara alamiah. B. Karakteristik fungsi sumber air. C. Daya dukung sumber daya air. D. Kawasan dan aspirasi daerah dan masyarakat sekitar dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait. Dan E. Semua jawaban benar. Kira-kira jawabannya mana, teman-teman? Nomor 3, jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung. Pemanfaatan sumber daya air harus mendukung perekonomian rakyat secara efektif dan efisien, dengan cara membuat pertimbangan kepentingan antar sektor dan antar wilayah. Pengendalian pencemaran sumber daya air, terutama untuk sumber air tanah, sungai, dan danau. Efisiensi dan efektivitas penggunaan air untuk irigasi harus ditingkatkan dengan cara mengutamakan pemeliharaan, kegiatan operasi, peningkatan kerja, serta rehabilitasi daripada pembangunan
pembangunan irigasi yang baru. Sistem irigasi dan rawa harus dikembangkan sehingga dapat membantu produktivitas di bidang pertanian, meningkatkan ketahanan dalam menyejahterakan petani. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendaya sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 5 Undang-Undang PSDA nomor 17 tahun 2019. Negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga, berlangsungan, dan terjangkau. Pasal 6 Undang-Undang PSDA nomor 17 tahun 2019. Sumber daya air dapat dimiliki dan atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat atau badan usaha. Pasal 7 Undang-Undang PSDA nomor 17 tahun 2019. Pengelolaan sumber daya air berdasarkan wilayah sungai paling sedikit memperhatikan tersurat ayat 22 Undang-Undang PSDA nomor 17 tahun 2019 antara lain: 1. Daerah aliran sungai secara alamiah. 2. Karakteristik fungsi sumber air. 3. Daya dukung sumber daya air. 4. Kekhasan dan aspirasi daerah dan masyarakat sekitar dalam melibatkan para pemangku kepentingan terkait. 5. Kemampuan pendanaan. 6. Perubahan iklim. 7. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 8. Pengembangan teknologi. Dan 9. Jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya. Soal nomor 5, teman-teman. Debit air adalah 25 cm per detik, sedangkan volume wadah yang diisi air adalah 314 cm3. Itulah berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh wadah tersebut. Nah, ini juga menurut teman-teman ini soal seperti ini keluar teman-teman untuk soal-soal tahun lalu ya. Ini sebenarnya sederhana juga kalau memang sudah tahu rumusnya. A 10 detik, B 12,5 detik, C 15 detik, D 17,5 detik, E 20 detik. Jawabannya adalah B. Untuk menghitung waktu yang diperlukan, kita perlu membagi volume wadah dengan debit airnya. Q sama dengan V per T, T sama dengan V per Q, T sama dengan 315 dibagi 25, T sama dengan 12,5 detik, sehingga waktu yang diperlukan untuk mengisi wadah sebesar 315 cm kubik dan debit air 25 cm kubik per detik adalah 12,5 detik. Soal nomor 6. Dalam perencanaan di bidang sumber daya air, seringkali diperlukan data debit banjir, rencana yang realistis. Banjir rencana dalam periode ulang tertentu dapat dihitung dan data debit banjir atau data hujan, apalagi apabila data debit banjir tersedia cukup panjang lebih dari 20 tahun. Debit banjir dapat langsung dihitung dengan metode A. Analisis probabilitas, B. Analisis spontanitas, C. Analisis hidrologi, D. Superposisi hidrograf satuan, analisa eliminasi dan substitusi data. Jawabannya adalah A. Metode analisis probabilitas digunakan untuk menghitung debit banjir, karena metode ini memungkinkan kita untuk menentukan probabilitas terjadinya suatu peristiwa di masa depan berdasarkan data historis. Dalam hal ini, data historis debit banjir lebih dari 20 tahun digunakan untuk menghitung debit banjir rencana. Analisis probabilitas ini sering digunakan dalam analisis frekuensi debit banjir. Dengan metode ini, debit banjir rencana dihitung menggunakan data harian, maksimum tahunan, yang dianalisis menggunakan analisis frekuensi dan metode probabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah menghitung debit banjir rencana dan tinggi banjir rencana. Dengan demikian, metode analisis probabilitas memberikan alat yang efektif untuk merencanakan penanggulangan bencana banjir dan pengendalian banjir di masa depan berdasarkan data historis. Soal nomor 7, teman-teman. Dalam perencanaan di bidang sumber daya air, seringkali diperlukan data debit banjir rencana yang realistis. Banjir rencana dalam periode ulang tertentu dapat dihitung, dan data debit banjir atau data hujan apabila data yang tersedia hanya berupa data hujan dan karakteristik das. Salah satu metode yang disarankan adalah menghitung debit banjir dari data hujan maksimum harian rencana dengan cara A. Analisis probabilitas, B. Analisa spontanitas, C. Analisa hidrologi, D. Superposisi hidrograf satuan, dan E. Analisa eliminasi dan substitusi data. Jawabannya adalah D. Superposisi hidrograf satuan. Metode yang disarankan untuk menghitung debit banjir dari data hujan maksimum harian rencana dan hanya menggunakan data hujan dan karakteristik das adalah metode superposisi hidrograf satuan. Metode superposisi hidrograf satuan digunakan untuk mengestimasi debit banjir dan menggabungkan data hujan dengan karakteristik das. Dalam metode ini, hujan maksimum harian direpresentasikan sebagai hidrograf satuan sintetis yang merupakan kurva yang menggambarkan hubungan antara hujan dan debit di sungai. Hidrograf satuan sintetis ini kemudian dikalikan dengan faktor skala yang didasarkan pada karakteristik das untuk menghasilkan debit banjir rencana. Metode ini berguna
ketika data debit banjir tidak tersedia, tapi data hujan dan karakteristik das dapat diakses. Dengan menggunakan metode superposisi hidrografi satuan, kita dapat memperoleh perkiraan debit banjir yang realistis untuk pelaksanaan di bidang sumber daya air. Soal nomor 8. Sebuah sungai mengalirkan air sebanyak 1000 liter setiap 2 detik. Debit aliran sungai tersebut sebesar 3 detik liter per detik. A 500 liter per detik, B 1000 liter per detik, C 0,5 liter per detik, D 2000 liter per detik, dan E 1500 liter per detik. Soal nomor 8 jawabannya adalah A. Debit air memiliki satuan meter per detik, sehingga debit sungai tersebut adalah sebesar Q 1000 liter per 2 detik. Q sama dengan 500 liter per detik. Ini sebenarnya sederhana banget ya. Ini kalau misalnya tidak tahu juga mungkin bisa cuma mengarang-arang teman-teman, tapi di sini sebenarnya sederhana banget, cuma Q sama dengan 1000 liter dibagi 2 ya, karena detiknya itu sama dengan 2 detik ya, cuma 1000 dibagi 2 aja. Soal nomor 9. Sebuah bejana berisi es tinggi 100 cm. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second persegi, maka besar tekanan hidrostatis pada dasar bejana adalah 0,1 pangkat 4 N per M persegi, 1/4 N per meter persegi, 10/4 N per meter persegi, 100/4 N meter persegi, dan 1000/4 N per meter persegi. Jawabannya adalah C, 10/4 N per meter persegi. Rho air sama dengan 1000, gravitasi sama dengan 10, H sama dengan 100 cm, atau sama dengan 1 meter, ditanya pH. Jawaban pH sama rho kali G kali H, rho GH. pH sama dengan 1000 kali 10 kali 1, ketemunya 10/4 N per meter persegi. Soal nomor 10. Apa yang dimaksud dengan kebijakan pengelolaan air berbasis wilayah? A. Penggunaan air secara efisien dan hemat. B. Pengalihan air di satu tempat ke tempat lain. C. Pemanfaatan air untuk keperluan industri. Dan D. Pembersihan dan penyaringan air untuk konsumsi manusia. Dan E. Pendekatan pengelolaan air berdasarkan karakteristik wilayah. Soal nomor 10 jawabannya adalah E. Kebijakan pengelolaan air berbasis wilayah adalah pendekatan dalam pengelolaan sumber daya air yang mempertimbangkan karakteristik dan kondisi geografis suatu wilayah tertentu. Pendekatan ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang sumber daya air yang tersedia, kebutuhan penggunaan air, dan tantangan yang dihadapi oleh wilayah tersebut. Dengan pendekatan berbasis wilayah, kebijakan pengelolaan air dapat disesuaikan dengan kondisi geografis, iklim, tata guna lahan, dan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini memungkinkan adanya strategi pengelolaan air yang lebih efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan air yang berbeda-beda di setiap wilayah. Misalnya, dalam wilayah memiliki curah hujan tinggi, kebijakan pengelolaan air berbasis wilayah dapat mengutamakan pengumpulan dan penyimpanan air hujan untuk penggunaan domestik dan pertanian. Di wilayah yang memiliki akses terbatas terhadap sumber daya air, kebijakan dapat difokuskan pada penghematan air dan penggunaan teknologi yang lebih efisien. Pendekatan berbasis wilayah juga memungkinkan adanya koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor industri dalam mengelola sumber daya air secara terintegrasi. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi di setiap wilayah. Dengan demikian, kebijakan pengelolaan air berbasis wilayah merupakan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam mengelola sumber daya air dalam mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan unik dari setiap wilayah. Soal nomor 11. Segenap proses pengelolaan suatu tempat pengelolaan suatu tempat agar makna kultural yang dikandungnya terpelihara dengan baik adalah pengertian konservasi menurut A. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1990, B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, dan D. Piagam Buddha 1981, E. Peter Salim dan Yeni Salim 1991. Soal nomor 11 jawabannya adalah D. Piagam Buddha adalah sebuah dokumen yang dikeluarkan pada tahun 1981 oleh International Council on Monument and Sites (ICOMOS), sebuah organisasi internasional yang berfokus pada pelestarian dan perlindungan warisan budaya. Piagam Buddha menyediakan kerangka kerja untuk melestarikan dan pengelolaan tempat-tempat bersejarah dan budaya yang memiliki makna kultural yang penting. Dalam Piagam Buddha terdapat prinsip-prinsip dan panduan tentang bagaimana menjaga dan melestarikan tempat-tempat bersejarah dan budaya agar makna kultural yang terkandung di dalamnya tetap terpelihara dan baik. Dokumen ini menjadi acuan penting dalam bidang konservasi budaya dan arsitektur. Pengertian konservasi menurut Piagam Buddha melibatkan berbagai proses pengelolaan termasuk identifikasi, dokumentasi, pemeliharaan, dan penyesuaian yang dilakukan untuk memastikan bahwa nilai-nilai budaya dan sejarah di suatu tempat tetap terjaga dan terpelihara dengan baik. Dalam mengacu pada Piagam Buddha, kita dapat memastikan bahwa proses pengelolaan suatu tempat untuk menjaga makna kultural yang terkandung di dalamnya dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian dan perlindungan warisan budaya yang diakui secara internasional.
Soal nomor 12, di bawah ini pengertian bendungan menurut peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2010 tentang bendungan adalah: A. Bendungan adalah bangunan yang berupa padatan batu kali atau pasan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat mudah dibangun untuk menahan dan menampung limbah, tambang, tiling, atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. B. Bendungan adalah sebuah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan atau pasan batu yang direncanakan untuk dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat mudah dibangun untuk menahan dan menampung limbah, tambang, tiling, atau menampung lumpur sehingga dibentuk waduk. C. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, atau pasan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk mengalirkan limbah, tambang, tiling, atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. D. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan atau pasan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah domestik dan non-domestik atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan atau pasang batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah, tambang, tiling, atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. Soal seperti ini biasanya keluar ya teman-teman, ini adalah sebenarnya mengecoh karena ada suatu kata yang sebenarnya itu berbeda. Menurut teman-teman manakah yang berbeda dari A, B, C, D, E? Sebenarnya ini hampir sama semua, tetapi kita harus lebih jeli lagi ya. Jawabannya adalah E. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, atau pasang batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah, tambang, tiling, atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. Peraturan nomor 37 tahun 2010 tentang bendungan. Soal nomor 13, program komputer yang digunakan untuk memodelkan aliran air melalui sistem saluran terbuka dan menghitung profil permukaan air adalah HECRAS, Wirehas, Kisco Basket Tracker, Putih, dan E. Adobe Illustrator. Jawabannya adalah A. Perangkat lunak HECRAS atau Hydrological Engineering Center River Analytic System adalah sebuah program komputer yang digunakan untuk memodelkan aliran air melalui sistem saluran terbuka dan menghitung profil permukaan air. HECRAS banyak digunakan dalam manajemen banjir dan studi asuransi banjir untuk mengevaluasi penyimpangan banjir. Selain itu, HECRAS juga mempermudah dan menganalisis sungai dengan analisis hidrolika. Data hujan yang digunakan oleh input HECRAS bisa didapatkan dengan aplikasi HMS yang fungsinya sebagai analisis hidrologi. Kedua aplikasi tersebut saling berhubungan dan saling melengkapi. Soal nomor 14. Oh ya teman-teman, untuk mendapatkan soal ini ratusan soal prediksi sesuai kisi-kisi dan sesuai dengan rekomendasi teman-teman yang sudah lulus sebelumnya, bisa klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini, dan teman-teman bisa membelinya dengan harga murah.